Oke, di video kali ini aku akan mengajarkan kepada kalian tentang termokimia. Lebih tepatnya, di termokimia tuh kita akan belajar apa-apa aja. Di sini aku akan melakukan overview, ya. Pertama-tama, kita harus paham konsep dari perubahan energi. Nah, konsep perubahan energi itu sebenarnya datang dari suatu sistem, di mana ya sistem itu biasanya nggak biasa sih, memang isinya itu adalah gas kayak gitu. Nah, karena kita tahu sifat dari gas itu adalah bergerak kan. Karena dia bergerak, berarti dia akan menghasilkan energi kayak gitu. Nah, ketika dia menghasilkan energi, berarti kita udah tahu, oh ternyata sistem ini dia punya energi. Tapi kita tidak tahu energinya berapa gitu. Tidak terdefinisi energinya itu kira-kira berapa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ketika ada energi yang masuk dan ada energi yang keluar, maka sistem ini udah pasti ada perubahan energi. Ditandai dari apa? Misalkan awalnya mungkin sistem ini suhunya 80 derajat, tiba-tiba berubah menjadi 50 ataupun 100. Berarti kita menganggap bahwa oh ada terjadi perubahan energi di sistem itu. Makanya kita tidak menentukan energi awalnya, yang kita tentukan adalah perubahan energinya. Kenapa ada terjadi penurunan suhu? Ketika terjadi penurunan suhu ataupun kenaikan suhu, maka ada perubahan energi di sana. Kayak gitu. Nah, disinilah muncul konsep delta E sama dengan Q ditambah W. Sekarang kita akan lihat nih. Kalau misalkan, berarti andaikan ini adalah suatu sistem. Kita udah tahu ini adalah suatu sistem. Misalkan katakanlah sistem O2. Ketika misalkan suhunya ini awalnya 100 derajat Celcius. Kalau kita kenal sistem, kita harus tahu ada lingkungan juga. Ya nggak? Misalkan nih sistem lingkungan awalnya suhunya 30. Nah, ketika sistem ini mengeluarkan panas, ya, panas atau Ki. Nah, keluar istilah Ki. Panasnya itu biasanya dalam satuan kilojoule ataupun joule. Joule misalnya, ya. Ketika dia keluar panas nih, maka sistem ini Q-nya akan berkurang dong. Panas awalnya tuh akan berkurang. Ditandai apa? Suhunya dari 100 menurun nih, berkurang suhunya. Makanya Q yang ada di sini itu berkurang. Kita sebut dengan Q-nya negatif. Atau proses ini kita sebut dengan exotherm. Berarti proses pelepasan energi dari sistem ke lingkungan. Nah, ketika lingkungan tersebut menerima panas, otomatis kan suhunya bakalan naik dong. Nah, berarti Q-nya udah pasti naik, panasnya pasti naik kan gitu. Nah, proses panasnya ini naik atau menerima energi, ya, itu kita sebut dengan endotherm. Berarti endotherm itu adalah proses penerima energi. Nah, dari sini kita kenal konsep dari exotherm dan konsep dari endotherm. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail tentang rumus delta E sama dengan Q ditambah W. Tadi kita tahu delta itu adalah perubahan, Q itu adalah panas ataupun kalor. Sekarang kita ngeliat W-nya. W-nya ini work, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan usaha. Jadi W itu adalah usaha. Karena berupa angka, ya hasilnya kan berupa angka ya. Nah, W itu rumusnya min P sama dengan delta V. Karena W itu berupa angka, pasti angka udah bisa positif dan bisa negatif. Kan gitu. Nah, W itu positif artinya usaha dilakukan terhadap sistem. Usaha dilakukan terhadap sistem. Berarti ada sistem kayak gini nih, misalnya ada usaha dari luar kayak gitu. Usaha dilakukan terhadap sistem, maksudnya kayak gitu. Nah, kalau negatif
Berarti sebaliknya, usaha dilakukan oleh sistem. Oleh sistem. Berarti sistem yang melakukan usaha. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat delta V itu adalah perubahan volume. Hasilnya juga bisa berupa angka. Enggak juga bisa, memang angka ya. Sorry. Nah, delta V karena dia berupa angka, lagi-lagi bisa positif dan bisa negatif. Nah, ketika delta V-nya itu positif, artinya apa? Gasnya mengembang. Sekarang kita memprediksi nih. Ketika W sama dengan minus P delta V, ketika delta V-nya positif, yang artinya gas yang mengembang, ketika dikalikan dengan minus P, maka W akan negatif. Ketika W negatif, artinya usaha dilakukan, ya, usaha dilakukan oleh sistem yang ini. Berarti apa? Masuk akal. Yang mana sistemnya itu mengembang, gitu kan? Kenapa? Gasnya mengembang. Gasnya bergerak lebih cepat, akhirnya dia mengembang. Oke. Nah, sekarang kalau delta V negatif artinya apa? Gasnya menyusut. Kalau gasnya menyusut, berarti kan negatif. Delta V-nya di sini menjadi negatif. Di sini negatif, maka negatif kali negatif yang ada di sini menjadi W-nya menjadi positif. Oh, kita tahu positif. Berarti apa? Usaha dilakukan terhadap sistem. Makanya gasnya tadi menyusut, sistemnya mengecil. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang gini. W minus P delta V. Ya. W sama dengan minus P delta V. P itu kan satuannya ATM. Di sini kita menggunakan ATM. Berarti ATM. Atmosfer. Nah, delta V karena volume, ya udah liter. Nah, karena di sini satuannya adalah ATM dikali liter, kalau kita lihat delta E sama dengan Q ditambah W, delta E ini satuannya harus joule. Berarti kalau di sini joule, di Q joule, di W juga harus joule. Masalahnya ketika kita mencari W, hasilnya tuh ATM dikali L, gitu, sesuai dengan yang ada di sini. Otomatis kita perlu faktor konversi dong. Gimana 101,3 joule, ya, itu setara dengan 1 liter dikali ATM. Oke, misalkan kita coba soal. Aku punya suatu sistem misalnya. Sistem O2. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan, ya, misalnya nih, ini kita balik dulu sedikit. Aku lupa terangkan bahwa misalkan di bagian sini. Nah, yang harus kalian tahu bahwa sistem, misalkan yang punya suhu 100 derajat Celcius, itu panas selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kayak gitu ya. Nah, itu yang harus kalian pahami, sistem dari pengaliran panas. Oke. Tadi aku miss di situ. Nah, sekarang aku balik lagi dan aku terangkan konsep dari perpindahan panas. Kalau perpindahan panas atau perpindahan kalor itu biasanya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oke, itu konsepnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang tadi. Nah, aku punya sistem O2 nih misalnya. Nah, masuk nih, dikasih panas, dikasih energi 300 joule. Karena dia dikasih menerima energi gitu ya. Nah, V-nya itu misalnya dari berubah menjadi 2 liter menjadi 3 liter. Oke. Kemudian P-nya itu adalah 5 ATM. Oke, karena dia menerima energi nih, ya, karena dia menerima energi, berarti kita ditanya nih, oh, sistem O2 ini pasti terjadi perubahan energi kan? Nah, ditanya delta E-nya. Bagaimana cara kita ngitungnya? Oke. Pertama, kita tahu delta E sama dengan Q ditambah W. Berarti kita udah tahu 300 joule ini apa? Oh, ini Q-nya.
tinggal kita cari W-nya kan. Nah, W itu sama dengan min P delta V. Ya dong. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa P-nya itu 5 atm. Di sini V0-nya volume awal itu kan 2 liter. Nah, volume akhirnya itu 3 liter. Kalau delta V berarti volume akhir dikurang volume awal. Berarti 3 liter dikurang 2 liter. 1 liter. Oke, berarti apa? Delta V-nya positif. Berarti gasnya mengembang. Kayak gitu. Oke, maka minus P berarti minus dikali 5 atm dikali delta V 1 liter. Oke. Maka menjadi minus 5 atm dikali liter. Kayak gitu. Ya. Nah, tinggal kita harus konversi seperti tadi yang aku jelaskan di sini. Gimana cara konversinya, Dis? Ya udah, 101,3 joule. Oh, sorry. Dari sini 5 atm dikali liter. Kita lihat 1 atm dikali liter itu kan sama dengan 101,3 joule. Ya dong. Nah, berarti ini kita coret bisa. Nah, tinggal 5 dikali 101,3. 101,3 dikali 5 sama dengan 506,5 joule. Nah, ini kalau hasil konversi kita. Karena udah joule, kita bisa masukin kemari. Oh, 300 joule. Oke, 300 joule. Ya. Kemudian dikurang, karena ini kan minus di sini, dikurang 506,5 joule. Hasilnya berapa? Oh, minus 206,5 joule. Artinya apa? Oh, delta E-nya perubahan energinya itu minus 206,5 joule. Kayak gitu ya. Oke, itu contoh soalnya tadi. Oke, itu poin pertama yang kita bahas. Sekarang gini, Dis, bagaimana kalau kita menentukan kalor ya, kalau misalkan ada perubahan suhu di sana. Nah, kalau kayak gitu berarti kita harus menggunakan Q sama dengan MC delta T. Kenapa? Di sini ada perubahan suhu. C itu apa? C itu kapasitas kalor. Artinya kayak gimana? Misalkan nih, kapasitas kalor dari H2O ataupun air itu sama dengan ya 4,18 joule gram Celcius. Artinya gimana, Dis? Artinya gini, dalam 1 gram air untuk menaikkan tiap Celciusnya itu kita harus perlu energi 4,184 joule. Contoh nih, aku punya air misalnya. Oh, air ini beratnya 1 gram. Nah, suhu awalnya itu 20. Oh, aku mau menaikkan dia menjadi 30. Sorry, aku mau menaikkan dia menjadi 21. Ini kan naiknya 1. Nah, tiap 1 derajat kenaikan Celcius ini, ya ini Celcius by the way. Nah, tiap 1 derajat kenaikan Celcius dari 1 gram H2O, kita setidaknya memerlukan 4,184 joule. Jadi dalam 1 gram H2O, untuk menaikkan tiap derajat Celciusnya, tiap 1 derajat Celciusnya, kita perlu energi segini, 4,184 gitu. Oke, kalau misalkan aku kasih contoh soal nih misalnya, ya, kalau misalkan aku kasih contoh soal, Q sama dengan MC delta T. Kalau misalkan aku punya contoh soal, katakanlah 36 gram S, sorry, 36 gram H2O misalnya, atau 10 aja biar memudahkan perhitungan, 10 gram H2O. Aku mau menaikkan dia dari suhu 20 menjadi suhu 30. Ya udah. Ya kalau ini kan lebih gampang. Nah, berarti kita tinggal masukin Q sama dengan M-nya 10 gram. C-nya tadi 4,184. Ini satuannya apa? Joule gram Celcius. Ya, joule per gram kali Celcius.
dikali, nah delta T-nya dari 30 ke 20 itu kan naik 10, ada selisih 10, berarti kali 10 derajat Celcius. Ini kita coret, ini kita coret Celcius, dengan Celcius kita coret. Nah ini karena 100 ya, 10 dikali 10 kan 100 ya. Nah jadi lebih memudahkan perhitungan, 418,4 joule. Jadi intinya apa? Kalau kita mau menaikkan 10 gram air dari suhu 20 menjadi 30, kita harus memerlukan 418,4 joule kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ada beberapa rumus Ki apabila kita tidak dihadapkan dengan perubahan suhu, kita dihadapkan dengan perubahan fasa misalnya. Nah, ketika perubahan fasa kita menggunakan rumus Q sama dengan M delta H, karena delta H ini kan energi. Karena perubahan fasa itu pasti ada perubahan energi di sana ya, prosesnya tuh. Oke. Atau kita bisa menggunakan Q sama dengan N dikali delta H. M itu massa, N itu mol. Contoh, kalau aku punya 36 gram es, terus dia mencair menjadi air. Nah, ada perubahan fasa kan? Kita menggunakan rumus ini. Kayak gitu. Ditanya berapa Q-nya? Berapa kalornya gitu. Yang harus kita tahu adalah delta H. Delta H ketika air dari es menjadi air itu 6 kilojoule per molnya. Nah, kita udah dapat nih delta H, ini ketentuan ya. Dalam 1 mol air kan, dalam 1 mol air itu ya, ketika 1 mol air itu berubah menjadi 1 mol es, terbalik, dari 1 mol es berubah menjadi 1 mol air ya, itu kita setidaknya memerlukan 6 kilojoule per mol. Oke ya, memerlukan energi 6 kilojoule tiap mol es yang berubah menjadi air. Nah, kalau gitu kita tinggal menggunakan rumus Q. Kita boleh pakai M, tapi paling gampang pakai mol. Q sama dengan mol dikali delta H. Kenapa? Karena di sini mol satuannya. Ya udah, berarti kita harus mengkonversi dulu. Karena di sini 36 gram. 36 gram es itu kan H2O juga. 36 gram H2O dikali, kita berubah dulu ke mol. 18 gram H2O, ini dari mana? Ini MR-nya, MR H2O. 1 mol H2O di sini. Dapat molnya nih. Sekarang delta H-nya. Oh, dalam 1 mol H2O itu memerlukan 6 kilojoule. Nah, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. 36 dibagi 18 itu 2, 2 dikali 6, 12 kilojoule. Berarti untuk merubah 36 gram es batu menjadi air, kita perlu 12 kilojoule. Oke, paham ya sampai situ? Nah, itu tadi poinnya juga. Nah, sekarang gini. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan suatu reaksi misalnya. Nah, kita tahu kan reaksi itu udah pasti sampai dia membentuk produk itu membutuhkan energi nih. Nah, kalau misalkan C3H8, ini reaksinya ya. C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan ya 3 CO2 ditambah 4 H2O. Nah, ini adalah suatu persamaan reaksi yang udah setara. Ya, aku nggak mengajarkan lagi cara menyetarakan reaksi karena di sini udah di video sebelumnya. Intinya karena di sini C-nya 3, berarti di sini harus 3 dikali C. Nah, karena ini reaksi pembakaran, karena produknya CO2 tambah H2O, ya, berarti kita harus membalanskan setelah C H dulu. Di sini H yang 8. Berarti 4 dikali 2 8. Kayak gitu. Berarti totalnya ini, total O-nya di sini 3 dikali 2 6, di sini 4 dikali 1 4, 6 tambah 4 10, di sini kita harus kali 5. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini energi yang dihasilkan adalah misalkan nih 1200 kilojoule misalnya. Nah, kalau reaksi yang diberikan itu di kanan, maka ini adalah suatu proses eksotermik. Eksoterm. Kalau misalkan energi yang berada di sini, maka adalah endoterm, gitu ya. Oke.
Nah, sekarang gini, biasanya suatu persamaan reaksi yang ada energinya kayak gini, kita tuh diminta konversi. Bisa gini, kalau aku punya 64 gram O2, itu berapa kilojoule yang dihasilkan. Nah, berarti kita harus memakai ini. Nah, ini tuh maksudnya gini, persamaan reaksi ini dalam 1 mol C3H8 dan dalam 5 mol O2, ya, karena koefisien itu setara dengan mol, dan dalam 3 mol CO2 dan dalam 4 mol H2O dengan perbandingan 1,534, energi yang dihasilkan itu segini. Nah, kalau 64 gram O2, nah otomatis kan ini berubah molnya. Karena, oke, coba kita buktikan ya. 64 gram O2, kalau kita ubah molnya ya, kalau kita mencari molnya nih, O itu kan 16 ARO. Karena O2 adalah molekul, berarti 16 tambah 16 berarti 32 gram O2 di sini. Oke. 1 mol O2. Kita mendapatkan berapa? Di sini coret, di sini coret. Oh, 64 dibagi 32 tuh 2 mol. Berarti 2 mol O2 udah bukan 5 lagi. Kayak gitu. Jadi berubah, dia kilojoule ini berubah. Oke. Sekarang kita lihat dalam kalau 5 mol O2 kita menghasilkan 1200 kilojoule kayak gitu. Maka ini tinggal kita coret. Oke, berarti kita udah dapat tadi di sini 2 dikali 12 itu kan 2400 ya, bagi 5 itu hasilnya adalah 480 kilojoule. Nah, masuk akal. Kalau 5 mol O2 hasilnya itu 1200 kilojoule, kalau 2 mol otomatis kan lebih kecil. Tadi kan 64 dibagi 32 kan kita dapat 2 mol O2. Nah, kalau 2 mol O2 masuk akal, dia pasti lebih kecil daripada yang 5 mol O2 yang ada di sini. Nah, sekarang coba kita masih menggunakan contoh soal yang sama ya, C3H8 ditambah 5 mol O2 ya, menghasilkan 3 CO2 ditambah 4 H2O. Kalau misalkan soalnya kita balik, kalau aku punya ya di sini misalkan 1600 kilojoule misalnya ya. Terus misalnya kalau aku punya 3200 kilojoule misalnya, itu berapa gram CO2? Nah, tinggal kita konversi lagi, tulis apa yang diketahui ya. Kalian bisa coba, kalian bisa post videonya. Kalau sudah kita kerjain 3200 kilojoule. Nah, kita gunakan ini datanya. Kalau 1600 kilojoule, kita kan menghasilkan 3 mol CO2, kan gitu. Sekarang gini, dalam 1 mol CO2, kita ada 44 gram CO2. Dari mana? Ini MR-nya, MR CO2. Ya udah, kita akan dapat nih, coret 2 bagi 16 itu 2. Ya, 2 dikali 3 6 dikali 4 4 itu adalah 264 gram CO2. Nah, jadi soalnya bisa bervariasi dibalik kayak gitu. Tadi dari gram ke kilojoule, sekarang dari kilojoule ke gram gitu ya. Nah, itu poin lagi yang harus kita pelajarin di termokimia. Nah, sekarang gini, kita masuk ke poin berikutnya. Kalau misalkan kita menggunakan template reaksi tadi ya, C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3 CO2 ditambah 4 H2O. Nah, ini ya ada namanya delta HF. Jadi gini, suatu reaksi ini ya, dia itu kan dari C3H8 kemudian dibakar sampai menghasilkan CO2 tambah H2O, itu kan ada reaksi yang terbentuk kayak gitu. Nah, misalkan nih delta HF itu delta H formation, delta H pembentukan. Misalkan di sini minus 200, misalkan di sini minus 300, dan misalkan di sini minus 150. Nah, masing-masing energi ini kita bisa totalin. Jadi kira-kira delta H reaksinya di akhir reaksi
ya, di akhir reaksi kita mendapatkan energi berapa. Ini bisa kita hitung dengan cara rumusnya kayak gimana? Sigma dari delta H produk dikurang dari sigma dari delta H reaktan. Di kanan dulu ya, di kanan delta H produk kita punya minus 300. Kalau di sini koefisiennya 3, berarti kita harus kali 3. Jadi 3 dikali minus 300. Ditambah ini 4 dikali minus 150. Dikurang ya, karena bagian produknya udah habis, dikurang minus 200. Nah, O2 karena dia unsur murni, delta HF itu nggak ada, dia 0. Ya udah, tinggal kita hitung 3 dikali minus 300 tuh minus 900, 4 dikali minus 150 tuh minus 600. Ini minus ketemu minus jadi plus 200. Jadi ini minus 1500 ditambah 200. Kita utang 1500, kita bayar 200, kita baru membayar, berarti tinggal minus 1300 lagi kan. Nah, satuannya kilojoule per mol. Artinya tiap molnya kita harus ya, kita membutuhkan ya delta H yang dihasilkan, ya delta H total reaksinya itu minus 1300 kilojoule. Kayak gitu. Oke. Nah, poin terakhir ya, poin terakhir ini delta H. Nah, poin terakhir, kita dalam termokimia tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tentang hukum Hess. Nah, hukum Hess itu kayak gimana sih, Dis? Nah, biasanya kalau kita dikasih reaksi target nih, misalnya 2A ditambah 2B menghasilkan D ditambah E, delta H-nya berapa? Kayak gitu. Tapi kita dikasih nih poin-poinnya. Poin-poinnya misalkan A ditambah B menjadi C. Nah, delta H-nya misalkan 100 misalnya, positif 100 kilojoule misalnya. Nah, kemudian D ditambah E menjadi 2C. Nah, delta H-nya misalkan minus 100 kilojoule. Nah, jadi yang namanya hukum Hess, kedua poin ini kita harus rombak sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan delta H dan reaksinya sesuai dengan template yang ada di sini. Gimana caranya? Oke, di bagian ini ya, A ditambah B menjadi C, delta H-nya sama dengan positif 100 kJ. Ini aku harus kali 2. Supaya apa? Ketika aku kali 2 dia menjadi 2A ditambah 2B menjadi 2C. Nah, delta H-nya sama dengan berapa tuh? Ikut dikali 2 ya, 200 kJ positif. Nah, kita udah ketemu nih template yang ada di sini. Di sini. Sekarang bagian kedua. Ya, ini tinggal kita balik supaya kita mendapatkan D tambah E-nya. Ini kan di bagian kiri. Ini kan D tambah E-nya di bagian kanan. Jadi kita tinggal tukar. Jadi 2C D ditambah E, delta H-nya harus kita kali minus. Jadi positif gitu. Ya. Jadi berlawanan arah dia. Positif 100 kJ. Nah, 2C ini kita bisa coret. Nah, total dari reaksinya, total dari reaksinya, nah, menjadi apa? Oh, 2A ditambah 2B menjadi D ditambah E, delta H-nya menjadi positif 300 kJ. Kayak gitu. Sesuaikan dengan template di bawah dan kita dapat juga delta H-nya. Ini namanya hukum Hess. Oke, kalau kita recap, kira-kira di termokimia kita perlu belajar apa aja sih? Nah, di termokimia pertama-tama kita harus belajar konsep dari sistem. Ya, ini yang pertama, kita membelajar konsep dari energi. Delta E sama dengan Q ditambah W. Yang harus kita tahu bahwa delta E sama dengan Q tambah W itu merupakan perubahan energi yang ada dalam sistem. Artinya karena ada transfer panas ataupun ya transfer panas dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Kemudian di sini di poin pertama kita juga belajar
simbol-simbolnya, kalau W positif gimana, kalau negatif gimana, kalau delta V-nya juga bisa positif bisa negatif bagaimana, kayak gitu. Kemudian juga, nah ini contoh soalnya. Nah, kemudian setelah kita belajar itu, kita belajar poin keduanya. Bagaimana kalau kita menentukan Q sama dengan MC delta T, berarti menentukan kalor kalau misalkan kita diberitahu apa, diberitahu perubahan suhu. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, kalau kita tidak dikasih tahu perubahan suhu, kita hanya ngomongin tentang perubahan fasa dari es cair, dari air menguap misalnya. Nah, kita menggunakan rumus yang ada di sini. Ini rumusnya sama aja, atau ya misalkan dari es menjadi air, berapa Q-nya, ya udah tinggal kita cari. Nah, itu poin ketiga. Kemudian di poin keempat, kita belajar misalkan kita dikasih suatu reaksi misalnya, terus di bagian kanannya misalkan positif berapa kilojoule, kita disuruh tentukan nih, dari gram diubah menjadi kilojoule, ataupun sebaliknya dari kilojoule menjadi gramnya berapa, tinggal kita melakukan konversi di sini. Oke, itu poin keberapa tadi? Poin keempatnya. Nah, poin kelima, kita menentukan delta H reaksi. Artinya dari reaksi ini sebenarnya semuanya melibatkan energi. Nah, hasil akhir reaksinya itu kan pasti ada sekian kilojoule energi. Nah, kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus kanan dikurang kiri, atau produk dikurang reaktan tapi energinya. Kalau misalkan di sini 3 CO2, berarti 3 harus dikali 300. Kayak gitu ya, karena dia nggak 1 mol. Kalau 1 mol oke, ini 300. Tapi kalau misalkan kayak 2 mol, berarti 2 dikali 300 misalnya. Oke, nih. Kemudian yang terakhir, kita harus belajar juga hukum Hess. Poin ke-6-nya. Hukum Hess pada dasarnya adalah misalkan kita ada suatu reaksi nih, reaksi template, reaksi target. Nah, kemudian kita dikasih poin-poinnya seperti poin pertama dan poin kedua ini. Nah, kita harus merombak nih poin-poin ini untuk sesuai dengan reaksi target yang diminta oleh soal. Kenapa perlu kayak gitu? Karena biasanya di soal kita nggak tahu delta H-nya berapa. Gitu. Di sini yang paling penting adalah ketika reaksinya dikali 2, maka delta H-nya wajib kita kali 2 juga. Nah, ketika reaksinya dibalik, tandanya tuh harus berubah. Dari positif bisa jadi negatif, dari negatif bisa menjadi positif. Nah, itu secara general di termokimia kita tuh harus belajar ke 6 poin ini. Gitu. Oke?